Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ya Allah. Bapak dan Ibu jamaah sholat al-fiyah istiqomah, ya insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al." Kedua telapak kaki kita tidak akan bergerak di hari kiamat sebelum ditanya akan 4 perkara. Ya. Perkara yang pertama, wa an umrihi fi ma'afna, umur kita, ya, itu sudah kita pakai, kita habisin untuk apa yang aja. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmu yang kita dapetin dari mulai sekolah TK sampai perguruan tinggi, ini udah kita buat apa aja nih. Yang ketiga, wa'an malihi, tentang harta kita, min aina tasabahu wa bima qara, dari mana kita dapetin dan kemana kita belanjanya. Dan yang terakhir, wa'an jismi, jasad kita, tubuh kita, lima Allah, udah kita pakai untuk apa itu. Kita punya kaki, ini sering jalan kemana nih? Ke masjid atau ke mall? Ya kan? Kita punya tangan, ini untuk banyak ngasih orang atau banyak minta ke orang. Ya, kita punya mata buat ngeliatin apa aja, besar Allah atau kurang. Dengan telinga kita pakai dengerin apa aja. Ya, dari 4 perkara tadi, yang paling penting untuk kita perhatikan itu perkara yang ketiga. Kenapa? 3 perkara yang lain itu pertanyaan cuma 1. Ya kan? Sementara perkara yang ketiga, pertanyaannya ada tentang apa tadi? Min aina tasabu, dari mana kita dapat? Wa bima qara, dan kemana dilajari? Pertanyaan saya sekarang, nanti yang ditanya ini harta siapa? Yang diminta pertanggungjawaban hartanya harta siapa? Harta siapa? Harta yang punya harta. Ya, dalam sebuah rumah tangga ada suami, ada istri. Ini hartanya siapa yang diminta pertanggungjawaban? Harta siapa? Masing-masing. Suami punya hartanya, istri punya hartanya. Masing-masing ini diminta pertanggungjawaban. Harta suaminya diminta pertanggungjawaban, harta istrinya diminta pertanggungjawaban. Ustaz, bukannya harta suami istri harta bareng-bareng? Ini beda. Baik, kita bertanya kayak gitu. Harta itu kagak ada yang bareng-bareng. Setiap harta itu ada kepemilikannya. Kalau ada suatu harta yang dimiliki secara bersama-sama, itu ada jelas persentase kepemilikannya. Bapak beli rumah harga 1 miliar, baru punya duit 700 juta. Kita tanya sama bini kita, "Mak, punya duit kagak?" "Apa Mak?" "Mau beli rumah." "Rumah berapa harganya?" "9 miliar." "Apa cuma punya duit 700 juta Pak?" "Kamu punya kagak duit 300 juta lagi dah?" "Oh, tinggal
lagi ada mana, ya kan? Ini Pak, 3 juta. Ini Pak, ketika istri ngasih duit 3 juta, tanyain, Mama ngasih 3 juta ini maksudnya pinjemin atau Mama mau ngasih hibah atau Mama mau sama-sama memiliki rumah ini? Karena ini dengan jelas, ya. Oh Pak, ini ada dapat rumah ini, uang 3 juta ini yang Mama kasih itu udah buat Papa aja. Mama mau ngasih hadiah buat Papa. Alhamdulillah. Berarti rumah itu 100% milik siapa? Milik siapa? Suami. Ya, 100% suami. Tapi kalau kata Mama, maaf Pak, ya Mama juga kepengen punya rumah ini bareng-bareng. Oke? Yuk kita beli bareng. 1 miliar. Berarti rumah ini milik Papa 70%, milik Mama 30%. Ya, penting untuk diidentifikasi ini. Kata istri lagi, enggak Pak, udah gini aja dah. Ini duit 3 juta, Mama kasih pinjaman buat Papa. Ya, kasih pinjaman. Kalau kasih pinjaman berarti rumahnya punya siapa? Suami. Punya suami 100%. Tapi saatnya nanti jatuh tempo pinjaman bayar. Kalau kagak dibayar-bayar, nanti pas mati suaminya, ya itu rumah sebelum dibagi waris, bayar dulu utangnya kepada si istri. Dulu utang 300 juta. Rumah ketika ditinggal mati sama suaminya, ya itu harganya pas dijual ternyata harganya 1,5 miliar. Istri diganti utangnya berapa? Sama. Tadi utangnya berapa? 300. Ya 300 gantinya. Meskipun rumahnya laku berapa? 1,5 miliar. Tetap 300. Berarti sisanya yang 1,2 itu yang dibagi waris. Gitu. Jadi harta harus jelas tempatnya. Kadang kita itu suka malu gitu ya. Oh, itu cuma banget. Ya apa-apa semua di merek gitu. Beli mobil ini mereknya punya Papa. Dan beli kulkas ini punya Papa. Beli sofa punya Papa. Beli TV punya Papa. Semua di mereknya. Ya. Emang harus begini Pak? Harus begini gak sih? Oh bukan. Kalau kagak Pak, yang terjadi nanti begini. Oke, Bapak jawab enggak? Ya. Kalau dia pas nanti Pak itu, ya bingung ini. Ini punya siapa nih harta nih? Ya, diwariskan kagak nih? Begitu. Makanya penting selama kita masih hidup ini Pak, Bapak masih ada istri Bapak. Ngomong sama istri Pak. Mulai hari ini kita harus tegas Pak. Mana harta Mama, mana harta Mama. Loh, iya. Tapi ketika saya di sini bukan berarti kalau mau pakai apa-apa gitu ya, harus izin dulu. Tahu saja pokoknya ini harta Bapak, tapi nanti kalau mau pakai silakan pakai aja kita bareng-bareng pakainya. Gak apa-apa. Ya. Kita cuma untuk menjelaskan, ya, hanya untuk menjelaskan status kepemilikan harta ini. Kenapa? Karena nanti yang dimintai pertanggungjawaban di akhirat itu adalah harta masing-masing. Seorang suami bertanggungjawabkan hartanya, seorang istri juga bertanggungjawabkan hartanya. Jadi kalau ada kewajiban terhadap
sudah dijalankan atau tidak, itu pertanyaannya kepada yang punya harta. Emang ada kewajiban terhadap harta? Ada nggak? Ada. Apa itu? Bayar zakat. Nah, jadi bayar zakat itu masing-masing. Nah, Bapak punya harta, ketika hartanya sudah mencapai nisab dan haul, silakan Bapak keluarkan zakat Bapak. Begitu pula istri punya harta, ketika hartanya sudah mencapai nisab dan sudah haul, maka istri wajib mengeluarkan zakatnya sendiri. Ini kan agak banyak edarannya, betul? Iya. Emang nanti di akhirat ditanya bareng-bareng apa belum begini? Enggak, di akhirat masing-masing. Masuk kan? Paham kan? Oke. Ya. Kemudian kalau tadi pertanyaan terhadap harta itu min aina tasawwur, dari mana kita dapatin harta? Jawabannya dari mana Pak kira-kira? Harta yang di rumah kita itu Pak, itu kalau kita identifikasi sumbernya, itu cuma ada garis dua sumber Pak. Pertama, sumbernya dari utang. Karena boleh jadi ada harta yang di rumah kita dari masih kredit Pak. Betul nggak? Mungkin ada yang beli mobil tapi masih kredit, masih punya utang. Rumah masih kredit, masih punya utang. Nah, satu. Yang kedua, harta titipan Allah. Di mana titipan Allah itu bisa berupa dari jalan waris, ya, bisa dari jalan hibah, bisa dari jalan usaha. Baik kita sebagai seorang pekerja yang setiap bulan dapat upah dan gaji, maupun kita sebagai seorang pebisnis yang setiap bulan dapat untung atau rugi. Intinya harta kita itu cuma dari empat sumber tadi. Jadi kalau nanti kita akan ditanya tentang harta kita, min aina tasawwur, dari mana harta kita itu berasal, maka kita harus memastikan seluruh harta yang berasal dari empat sumber itu kita peroleh dengan cara yang halal dan sah. Itu tanggung jawab kita. Makanya sekarang pakai identifikasi kan, mulai dari harta yang utang, ya, yang belinya kreditnya, ya, kira-kira Bapak identifikasi, Bapak kreditnya ini kira-kira pakai kredit riba atau kredit syariah? Ya kan? Kalau kita pakai kredit riba, ya ini dibentuk tadi. Dibentuk ini tadi kalau pakai kredit riba ini. Ya berapa pakai kredit leasing riba, beli mobil, beli motor pakai leasing riba, dibentuk tadi akhirat. Pastikan tuh. Terus yang kedua, harta dari apa ya? Waris. Dan waris. Kalau yang tadi nanti akan tidak pernah dari jalan yang harusnya gimana kita pakai syariah. Bisa nggak membedakan antara kredit syariah dengan yang ribawi? Bisa? Tahu? Yakin? Gimana coba ciri-cirinya? Namanya akan. Ya, kredit riba sama kredit yang syariah bedanya sederhana. Pertama, dari pihak yang melakukan akad. Kalau kredit riba ini ada tiga pihak. Ada dealer, ada bank atau leasingnya, yang nalanginnya, ya kan? Ada si pembelinya, tiga pihak. Oke, si pembeli datang ke dealer, dia cuma punya DP 500.000, beli motor harga 15 juta, ya kan? Kurangnya berapa?
14,5 ditalangin sama istri 14,5 tapi bayarnya lebih dari 14,5 kena riba di sini. Ya. Kalau yang syariah pihak yang melakukan akan cuma dua, yaitu siapa? Pembeli dengan penjual. Tidak melibatkan pihak ketiga. Itu ciri-ciri yang syariah. Dan kalau ada keterlambatan membayar, pihak ribawi, ya, kredit ribawi ada dendanya. Kalau kredit syariah nggak ada denda. Kenapa nggak ada denda? Ya, karena asyada fidei muqabilal ajal riba. Tambahan hutang yang disebabkan oleh tambahan waktu pembayaran, maka tambahannya itu riba. Gara-gara kita telat, harusnya kita punya total tagihan itu cuma 17 juta, Pak. Kalau gara-gara kita telat, akhirnya kena denda. Nah, denda ini menambah. Misalkan dendanya 100.000, jadi 17 juta 100.000. Dan 100.000 ini menjadi riba dendanya ini. Jelas ya? Oke. Yang kedua, harta dari jalan waris. Ya, harta dari jalan waris. Bapak yakin punya harta yang dari jalan warisan ada di rumah ada? Ada nggak? Ada. Kalau seandainya ada, pertanyaan berikutnya, sudahkah Bapak memastikan harta yang Bapak terima dari jalan waris itu sudah sesuai dengan pembagian yang sudah Allah tetapkan atau tidak? Nah, ini, ya kan? Kalau seandainya belum sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, berarti di situ berpotensi jangan-jangan ada hak orang lain yang kita pakai, yang kita nikmati. Makanya, ya, pastikan dulu itu harta dari warisan itu sesuai apa kagak dengan wasiat Allah. Ya. Di daerah kita seringkali kita banyak menemukan penyimpangan dalam pembagian waris. Di antara penyimpangan yang paling sering kita temukan apa? Apa Pak? Yang paling sering kita temukan dalam pembagian waris apa penyimpangannya? Anak laki, anak perempuan dibagi rata. Iya kan? Harusnya tidak begitu. Ini kan udah bagi rata aja. Ketika ditanya kenapa ya bagi rata? Alasannya apa? Biar adil. Kalau kita ngomong dengan dibagi rata itu namanya adil, berarti sama aja kita bilang ngomong kagak adil. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena ketetapan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu Allah yang menetapkan. An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Allah sudah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian ketika dalam pembagian waris. Lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Untuk yang berjenis kelamin laki-laki itu jatahnya 2 bagian daripada jatah perempuan. 2 kali lipat. Allah yang ngomong begitu. Jangan sok-sokan kita bilang yang adil harus bagi rata. Ya, hati-hati. Ya. Nah, kemudian penyimpangan yang berikutnya apa? Seringkali kita menunda dalam pembagian waris. Ketika ditanya kenapa yang ditunda, nah, alasannya apa? Hubungannya belum kering kok saat. Ya kan? Hubungannya belum kering di antaranya. Jadi kapan berbaginya? Udah kering pas belum dibagi juga. Apa yang mau berbagi waris
Udah berapa hari belum dibagi juga? Belum 100 hari, belum 100. Aduh, pusing. Pak, harta waris itu pada dasarnya adalah, ingat ya, harta itu pada dasarnya adalah milik siapa? Harta pada dasarnya milik Allah. Allah titipkan harta kepada hambanya yang masih hidup. Ini bapak-bapaknya sekarang banyak harta di rumah deh. Itu titipan Allah semuanya. Nah, kalau seandainya bapak-bapak meninggal dunia, harta itu kembali kepada siapa? Kembali kepada yang punya, yang dititipin. Siapa itu? Allah. Dan Allah sudah menetapkan setelah harta itu diambil dari tempat hambanya yang dititipkan pertama, itu langsung diberikan kepada siapa? Ahli warisnya. Jadi logika sederhananya, Pak, kalau bapak masih menahan harta itu, artinya sama saja kita menahan hak orang lain. Makanya jangan ditunda-tunda. Kalau bisa pagi meninggal, siangnya pagi. Lah, kan rumahnya belum dijual, Ustaz. Bagi waris itu bukan bagi-bagi duit. Bagi waris itu bagi-bagi kepemilikan. Kalau yang ada dimiliki itu masih berupa rumah, ya udah bagi kepemilikan rumah. Kalau yang ada yang berupa uang, bagi-bagi uangnya. Itu. Ini rumah yang ditinggalin. Biasanya kagak ada, cuma ada rumah. Ya udah bagi rumahnya. Apa yang dibagi kepemilikannya? Ada seorang meninggalkan seorang istri, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Ya, ini kalau kita bagi kepemilikan rumahnya, Pak. Tadinya kan awalnya rumah ini milik siapa? Milik suami. Kalau suaminya belinya 100%, Pak, ya. Kalau suaminya tadi sahamnya 70%, maka yang 70% aja yang dibagi waris, jangan semua. Tuh, ya. Jadi 100% dari suami awalnya. Nah, ketika meninggal dunia, maka dibagi itu warisan. Istrinya dapat 1/8, ya kan? Sisanya 7/8 itu ya untuk anak-anaknya. Anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, laki-laki 2 kali 2 4, apa perempuan 3, jadi berapa? Tuh 7, sisanya dibagi 7. Untuk laki-laki dapat 2 bagian, untuk perempuan dapat 1 bagian, selesai. Ya, kalau kita persentasekan, si istri punya saham 12,5% terhadap rumah itu, ya. Anak laki-laki punya saham 25% terhadap rumah tersebut. Anak perempuan sama punya ibunya, istrinya, yaitu berapa? 12,5%. Jadi kalau suatu saat rumah yang ditinggalkan oleh suaminya tadi disewakan, laku misalnya 8 juta, ya laku 8 juta disewain, oke? Maka duit hasil sewa 8 juta itu bukan punya istrinya, semuanya bukan dikuasai sama ibunya, siapa anak ini 100%, bukan. Dari hasil sewa rumah itu, si ibu atau istrinya almarhum dia cuma punya hak berapa? 1 juta, ya kan? 12,5% dari 8 juta itu sampai ke 1 juta. Anak laki-laki dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta masing-masing. Ketika dibagi-bagi, kata ibunya nih, ya, nih kata ibu ambil ya 1 juta. Ini buat kamu, yang anak laki-laki 2 juta masing-masing. Terus yang anak perempuan 1 juta, 1 juta. Nah, nggak tahunya apa? Kata yang anak laki-laki berapa? Jatah saya mama aja. Ya kan? Akhirnya mama dapat itu 4 juta lagi.
ya kan? Jadi 5. Yang perempuan kagak mau ketinggalan. Aku juga mah, jatah aku udah buat mama aja. Akhirnya mamanya dapat 8 juta. Anaknya punya pahala hibah, ya kan? Ibunya tidak memakan harta anak yatim, ya kan? Kalau seandainya ibunya langsung masukkan sewa dalam muka itu keping ya Pak, agar dibagi pada anak-anaknya. Nah ini ibunya ini, istrinya dari si almarhum sama aja dia makan harta anaknya dari anak kandungnya sendiri. Hati-hati. Ya hati-hati. Kebanyakan di masyarakat tidak seperti itu. Kebanyakan tidak seperti itu. Kenapa? Karena kagak belajar. Karena kagak belajar. Kalau kita belajar Pak, nggak mungkin kayak begitu Pak. Ini saya tadi barusan ini Pak, ngisi apa buka puasa bersama di daerah Jatibening, Jalan Kepratak, Somad Pak. Itu dari besar jauh-jauh hari. Nanti ini apa kita kumpul bersama keluarga besar Bani Kamal, Bani Haji Kamal. Kalau Ustaz bahas masalah waris, dari pas selesai sholat asar langsung dimulai acara, ya kan? Itu betul kok kumpul semua itu, banyak kumpul, ya. Sampai jam 6 menjelang maghrib udah maghrib masih ada banyak itu. Bu maaf, saya mohon maaf nih Bapak Ibu, saya bilang saya nggak bisa nemenin sampai setelah maghrib ya. Pokoknya selesai maghrib berhenti ya, saya sholat langsung pulang. Jadi ini saya belum sempat makan ini, meskipun ada yang belum sempat makan. Diundang lagi. Jadi dari sholat langsung balik. Kalau bahasa begitu nggak kekejar kembali Pak. Iya, 2 jam saya menyampaikan tadi masalah waris itu di acara keluarga besar itu. Memang sengaja saya diundang itu untuk menyampaikan kita betapa banyaknya masalah-masalah waris di keluarga besar. Awalnya saya ngisi di daerah Pasar Rumput. Sebelum sepekan yang lalu saya ngisi kajian suku sana, bahas masalah waris. Terus ternyata salah satu jamaahnya itu ketua PCM Muhammadiyah Pasar Rumput yang dia punya keluarga besar. Ya, keluarga besar yang bermasalah di pusat waris. Maka akhirnya saya diundang untuk sengaja secara khusus keluarganya itu dikumpulin dengan acara mundur sekaligus belajar waris 2 jam. Ya, pulang. Itu aja kagak seberapa. Banyak kagak bisa lakukan gini aja. Aku kalau masih ada masalah jangan hubungi saya aja. Telepon saya aja, nanti insya Allah saya bantu penyelesaian. Kan gitu, ya. Ini berarti berapa ini? Hah? Malam mana ini? Masih sore lah. Masih sore. Sudah selesai terwis ya. Baik. Itu penyimpangan waris itu banyak Pak. Ada 11 penyimpangan waris yang saya temukan di tengah masyarakat kita. Di antaranya tadi ya, kita bagi waris dibagi rata, itu udah bagi. Kalau sudah itu potensi makan harta haramnya sangat besar. Ya, terus apa lagi? Ya, tentang harta suami istri. Ya, tadi harta bersama. Karena ada suatu pendapat begini, harta suami adalah harta istri, gitu kan? Harta suami harta istri, harta istri harta istri. Begitu kan? Kalau saya tanya ke ibu-ibu masih jawab begitu. Coba buat tolong definisikan tentang harta yang ada di rumah tangga. Harta suami harta siapa? Harta suami adalah harta istri juga. Harta istri harta siapa? Harta istri. Pasti itu jawabannya. Hah? Betul kan? Saya katakan ya, pendapat ini tidak salah mutlak dan tidak benar mutlak. Ya, kalau pendapat yang pertama tadi harta suami adalah harta istri itu benar, tapi tidak mutlak benarnya. Kenapa? Bapak gajian nih
setiap bulan dapat 20 juta dan digaji bapak 20 juta sebulan, di situ ada haknya istri, di situ ada haknya anak. Jadi dari gaji yang 20 juta itu bukan semua punya bapak. Ya, makanya kalau bapak ketahui sendiri, terus mereka inisiatif ngambil secara diam-diam sesuai dengan kebutuhannya, dia nggak salah, istri nggak salah, nggak dianggap mencuri, karena yang diambil itu adalah haknya dia, begitu. Ya, Hah? Ada orang laki-laki kulit, sakit kulitnya dia. Ada. Akhirnya istri lalu sendiri itu tadi. Dan dompetnya ada. Kalau sama istri kami sendiri tadi suaminya boleh ya? Iya. Ada kayak begitu. Baik. Nah, jadi kan benar ya, ada hak istri itu. Tapi kenapa yang kedua tadi, harta istri adalah harta istri itu benar 100%. Ya, jadi kenapa? Karena istri nggak punya kewajiban menafkahi suami. Istri nggak punya kewajiban menafkahi anak. Ada kewajibannya. Jadi berapapun yang didapatkan oleh istri itu adalah haknya istri. Awas, bapak-bapak jangan tuntut nih. Ya, mentang-mentang bilang, mama kan kerja itu atas izin papa. Mama kerja, gara-gara mama kerja, ya seharusnya mama melayani papa 24 jam. Ya kan? Waktunya terbagi itu orang lain bekerja. Jadi wajar kalau mama, ya dari hasil kerja mama, gaji mama, papa minta sebagian. Ya, ada mungkin suami Baru. ya kan? Baru pemerintah. Oke. Nah ya, jadi bukan seperti itu, ya. Asal pelan-pelan pada dan nanti pelan-pelan, ya makanya nanti di lain waktu kita bahas pelan-pelan kalau mau, ya. Dan bikin khusus itu kan, ada yang khusus manajemen keuangan keluarga, itu gitu, ya kan? Kita bahas itu. Nah, baik. Kemudian masih banyak lagi penyimpangan yang lain ya kan? Sudah nggak mungkin bisa selesaikan ini untuk waktu 2-3 jam menyelesaikannya. Ya. Nah kemudian yang ketiga, sumber harta ketiga itu apa? Hibah. Kalau hibah, parameter gampang. Selama kita nggak tahu secara pasti harta hibah itu halal atau haramnya, maka sudah pasti itu adalah halal buat kita hibah. Tapi kalau kita tahu ada seseorang habis menang lotre, ya kan? Dia bilang, lu mau kagak? Kau menang lotre, alhamdulillah katanya. Mau kasih ke lu 100 juta nih, mau kagak? Udah dapat lotre 1 miliar, ini mau kasih 100 juta. Kita ambil dari hadiahnya. Ambil saya. Dikasih. Ya berarti kita mengambil harta haram ya. Ya, Persilang. nah, kecuali kalau bapak nggak tahu, makanya kalau dikasih orang jangan ada nanya ini harta haram atau haram gitu. Bisa terima aja kan. Lebih aman berarti. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu dari hasil usaha, harta dari usaha. Jadi untuk memastikan harta dari usaha itu selamat nanti dalam pertanyaan gampang. Rumusnya apa? Yang penting pada malai sapi zulmu wala qararun wala riba wal aslu sihah. Selama transaksi yang kita lakukan, cara kita mencari duit yang kita lakukan, ya, tidak terdapat unsur kezaliman, ya, unsur gharar, spekulasi, judi, dan unsur riba, maka selama itu pula harta fal aslu sihah, asal harta itu adalah sah dan
halal. Jadi kan kita pakai bapak jualan misalkan bisnis nih, kira-kira ada nggak pembeli yang kita bohongin? Berarti kita zolim sama dia. Keuntungan yang kita dapat berarti kita haram, ya kan? Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Baik, dah segitu aja dulu ya. 4 harta yang kita identifikasi. Nah, kita berbicara masalah membelanjakan hartanya, ya kan? Panjangnya kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita ya, untuk sama-sama taubat dari haram, ya kan? Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah.